sekali lagi kami tim kuasa hukum diarahkan dan juga sebagai murid diajarkan oleh Habib Rizik Syihab untuk tetap optimis apapun kondisi dan keadaannya, disertai dengan semangat untuk menjalankan optimisme tersebut. Jadi kita 1000% optimis menang, insya Allah bebas murni, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Kali ini saya ada tamu ya, orang yang sangat spesial hari-hari terakhir ini, terutama kiprahnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Karena sepertinya paling dipercaya oleh Habib Rizik Syihab ya. Beliau adalah Bung Aziz Yanuar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mudah-mudahan suaranya jelas ya. Alhamdulillah. Oke. Soalnya kita sudah lama tidak main Zoom begini lagi. Jadi saya tentu ingin nanya soal Habib Rizik ya, putusan kemarin. Tapi sepertinya tadi sibuk sekali. Dari mana tadi? Biasa ada hal-hal terkait rekan yang lain yang harus diperhatikan, Abang Dah. Oke. Itu kabar Munarman gimana? Kabar Munarman? Alhamdulillah, beliau sehat, baik-baik saja. Mohon doanya selalu dan sementara belum dapat diinformasikan atau konfirmasi lebih lanjut ya terkait hal-hal lain. Sementara itu dulu, Abang. Oke, tapi yang jelas sudah bisa ditengok keluarga ya? Ya, sesuai informasi dari pihak kepolisian yang mereka informasi sebelumnya, kami mengamini bahwa memang hal tersebut benar. Saya ingin tanya soal putusan kemarin ya. Pertama dari perspektif Bung Aziz dulu ya. Kedua dari pernyataan Habib Rizik sini. Dari Bung Aziz gimana putusan kemarin? Ya, kalau dari saya pribadi terkait putusan Megamendung, kerumunan Megamendung, di mana dakwaannya itu kan ancaman hukumannya akumulasinya itu kurang lebih 24 bulan. Ya. Kemudian kalau tuntutannya itu 10 bulan. 10 bulan. Ya. Plus juga dengan kurungan 5 bulan, kemudian 3 bulan, subsidiar denda 50 juta. Kemudian akhirnya alhamdulillah ala kulli hal putusan atau vonisnya itu untuk kerumunan Megamendung Habib Rizik Syihab itu denda 20 juta, subsidiar 5 bulan kurungan. Ya, yang kedua untuk kerumunan Petamburan. Ya, ini dulu gimana proses untuk Habib untuk Megamendung, komentar Bung Aziz bagaimana? Ya, kalau untuk Megamendung kami saya pribadi tetap keberatan juga sulit untuk menerima di mana kasus pelanggaran prokes berujung pada pidana. Ini sangat sulit untuk diterima oleh saya pribadi dan juga tim kuasa hukum. Seperti itu. Akan tetapi saya pribadi cenderung untuk lebih legowo dan menerima, mengingat banyaknya yang kami duga di luar faktor yuridis dalam penanganan kasus ini. Karena kenapa? Karena memang keberatan kami saya beralasan bahwa banyak kasus-kasus prokes yang luput dari pidana, bahkan kalaupun ada sepengetahuan kami itu percobaan, seperti itu. Jadi dengan pemidanaan ini kemudian ada denda gitu kan, kami tetap keberatan karena kalau kita masuk ke perkaranya yang dilaporkan adalah kerumunan di Gadok, seperti itu. Fakta-fakta persidangan kan bicara seperti itu. Kemudian Habib Rizik tidak pernah mengundang orang, ayo datang rame-rame ke Gadok.
Habib Rizik itu hanya pulang ke rumahnya di Megamendung, di mana di dalam di situ ada acara internal kan, seperti itu. Ini sangat tidak dapat diterima ya, keputusan bahwa memang ada pidana di situ, sehingga meski cuma denda ya, tanpa adanya pidana kurungan, pidana penjara. Iya, tapi subsidi kurungan, dan juga tadi kita lebih ke pokok perkaranya kalau di sini. Kenapa? Karena yang dilaporkan di Gadok, yang dilaporkan kerumunan, si pelapor sendiri tidak pernah melaporkan secara langsung pribadi Habib Rizik, seperti itu. Di fakta persidangan kan seperti itu. Nah, tapi secara pribadi saya cenderung legowo, tadi saya ulangi lagi dan menerima. Akan tetapi secara tim kuasa hukum dan juga Habib Rizik Syihab pribadi belum mengambil keputusan sampai saat ini. Oke, masih mikir-mikir ya? Untuk yang kasus kerumunan Megamendung. Ya, masih pikir-pikir. Insya Allah dalam 1-2 hari ini ada kabar nanti seperti itu. Kalau kasus Petamburan bagaimana? Kita tahu bahwa dalam kasus Petamburan kan ya dihukum 10 bulan ya. 8 bulan ya. 8 bulan, betul. Baik Habib Rizik Syihab mau 8 bulan 8 orang ex terus FPI ya. Iya, baik Habib Rizik maupun 5 orang ex FPI ya. Iya. Ya. Jadi dihukum 8 bulan dan tidak ada hukuman tambahan atau hukuman lainnya ya. Pendapat alhamdulillah. Ya, pendapat Bung Aziz pribadi dan pendapat Habib Rizik serta tim kuasa hukum bagaimana? Ya, terkait ini langsung saja bahwa ini juga kami keberatan secara tim ya, secara tim keberatan karena secara pribadi saya dapat jelaskan bahwa ini kasus prokes gitu kan, kasus pelanggaran prokes tapi ada pidana gitu kan, ada pidana. Kemudian juga di sisi lain ini hakim pun, majelis hakim mengakui bahwa ada dugaan diskriminasi atau dalam penegakan hukum terkait ini gitu kan. Artinya kita sama-sama tahu dan disparitas seperti ini kan berbahaya dalam penegakan hukum di Republik ini seperti itu. Sementara hukum itu sendiri kan apa sih maksudnya itu sendiri? Kalau memang untuk ketertiban ya, untuk keamanan dan kenyamanan kan menurut hemat kami tidak tepat untuk seperti ini, karena ini prokes loh, pelanggaran prokes yang mana ini pun masih diperdebatkan karena sekali lagi ditegaskan juga oleh majelis hakim bahwa maulid yang dijadikan objek ya terkait kerumunan itu bukan suatu tindakan kejahatan gitu loh. Kemudian juga yang hanya dikenakan hanya dakwaan ketiga yaitu tentang pelanggaran prokes. Artinya terlepas dari diketahui dakwaan pertama itu penghasutan ya. Penghasutan dakwaan pertama. Dakwaan kedua? Kemudian dakwaan kedua itu terkait dengan, kalau saya tidak salah itu dakwaan kedua terkait 216 kalau saya nggak salah. 216 itu ya, melawan petugas. Melawan petugas ya. Ya, kalau saya nggak salah. Kemudian yang ketiga ini prokes. Yang keempat itu tentang undang-undang ormas. Yang kelima itu turut serta dalam tindak pidana. Seperti itu. Jadi bagaimana? Apakah ada rencana mau banding atau akan diterima juga? Kalau secara tim dan Habib Rizik Syihab serta 5 orang ex-pengurus FPI belum diputuskan. Tapi kalau secara pribadi saya legowo juga menerima gitu kan, apresiasi dan menghormati putusan dari majelis hakim yang terhormat. Dengan segala konsekuensinya, saya pribadi quote unquote cukup bersyukur lah seperti itu. Akan tetapi ini pendapat pribadi secara tim dan juga secara Habib Rizik Syihab sendiri dan 5 orang ex-pengurus FPI belum bisa diputuskan. Mungkin 1-2 hari ini akan ada. Tapi terkesan di pemberitaan dan juga senyum sumringah Habib Rizik
sepertinya Habib Rizik cukup puas dengan putusan baik Megamendung maupun Petamburan ya. Terkesan seperti itu. Ya, kesannya mungkin bisa ditangkap seperti itu, tapi sebenarnya Habib Rizik selalu seperti itu memang. Selalu semangat, selalu tersenyum, apapun yang mendera beliau gitu, beliau tetap semangat dan memang karakter beliau pejuang dan selalu semangat seperti itu, Abang. Oke, bagaimana dengan Rumah Sakit Umi ya? Karena begini, ini analisis ya. Kan banyak yang mengatakan nih Habib Rizik akan dikandangkan sampai 2024, kan begitu. Tetapi dalam kasus Megamendung dan Petamburan hukumannya cuma 8 bulan dan sebentar lagi bebas karena potong masa tahanan kan? Ya. Ya, nanti kan bebas Juli kalau seandainya dalam kasus Rumah Sakit Umi dibebaskan ya. Nah pertanyaannya adalah bagaimana analisis kuasa hukum terhadap kasus Rumah Sakit Umi? Apakah cukup optimis bisa bebas atau hukuman ringan dan lain sebagainya? Sekali lagi kami tim kuasa hukum diarahkan dan juga sebagai murid diajarkan oleh Habib Rizik Syihab untuk tetap optimis apapun kondisi dan keadaannya, disertai dengan semangat untuk menjalankan optimisme tersebut. Jadi kita 1000% optimis menang, insya Allah bebas murni, seperti itu. Kemudian mengenai analisa yang dimaksud Abang tadi, itu kita sudah kemukakan semua di pledoi, dan juga di situ jelas dari fakta persidangan bahwa Habib Rizik Syihab dalam hal ini saya coba bedah satu persatu, itu tidak terbukti ya memang untuk menghalang-halangi proses swab itu sendiri. Karena kuncinya adalah Habib Rizik Syihab mempertanyakan yang itu kemudian diimplementasi oleh Habib Hanif. Apa urgensinya mau diswab ulang? Mempertanyakan. Itu fakta seperti itu kan. Dan itu pun diamini oleh yang tim yang datang ke Rumah Sakit Umi yang memang mau melakukan swab. Silahkan untuk menghubungi yang memang tadi sudah melakukan swab. Kemudian tidak dijawab. Apa urgensinya tidak dijawab, ya kan? Diminta untuk menghubungi, baik sudah dapat nomor handphonenya. Artinya kan di mana unsur menghalanginya gitu loh. Untuk proses swab itu ya, penanggulangan wabah seperti itu kan. Kemudian untuk penanggulangan wabah itu dapat saya katakan seperti itu. Untuk berita bohong ya yang memang di sini ancaman hukumannya cukup berat, untuk Habib Rizik Syihab kami dapat jelaskan fakta memang di persidangan Habib Rizik Syihab memberikan testimoni atau pengakuan atau fakta bahwa testimoni terkait Rumah Sakit Umi kan. Artinya itu konsumsi untuk bagaimana kondisi Rumah Sakit Umi ya, perawat beliau dengan sangat baik dan fakta beliau sehat. Kemudian di pertanyaan terakhir kemarin, di pertanyaan saya pribadi waktu di sidang, saya menanyakan apakah Habib Rizik Syihab setelah melakukan testimoni itu terus tidur, sakit atau pingsan atau kemudian beriang. Beliau menjawab kok juga Habib Hanif menjawab bahwa kondisi Habib Rizik Syihab memang sangat sehat setelah memberikan testimoni, kemudian bincang normal, bahkan menurut beliau terus positif kondisinya, lebih baik dari segi ini ya virus di dalam tubuhnya ya, atau kondisi kesehatan yang memang bisa dinilai oleh medis gitu. Secara hasil medis beliau tambah membaik gitu. Yang beliau rasakan juga beliau tidak apa-apa. Artinya kan di mana letak bohongnya seperti itu. Itu fakta persidangan. Ya, kemudian Habib Hanif silakan. Ya, silakan. Habib Hanif waktu memberikan pernyataan ya bahwa kondisi Habib Rizik sehat saja, itu melihat kan bagaimana kondisi beliau, baru beliau membuat video, dan video itu terbatas, bukan untuk disebar. Artinya ada penyebaran di situ oleh oknum media gitu kan. Dalam hal ini diungkap adalah di persidangan gitu kan. Itu bukan lagi menjadi tanggung jawab Habib Hanif gitu kan. Ditambah lagi Habib Hanif juga mengatakan dilihat memang Habib baik-baik saja, kecuali faktanya Habib Rizik pingsan atau nauzubillah tertidur kemudian sakit di situ tidak bisa bangun, jadi itu cuma hanya settingan atau skenario. Ini kan tidak, semua natural.
masalah kondisi badan fisik dinilai secara medis itu kan bukan kompetensi mereka berdua gitu secara fisik, dan mereka berdua tidak pernah mengatakan bahwa negatif atau positif gitu kan sesuai hasil PCR, karena memang hasil PCR-nya belum keluar. Oh, Kan jadi seperti waktu itu. muncul Jadi pernyataan kalau itu dikatakan PCR-nya belum keluar ya? belum keluar gitu, kecuali sudah keluar kemudian dikatakan tidak COVID, kemudian baik-baik saja, mungkin itu adalah peluang untuk dikatakan bahwa fakta bahwa Habib Rizik atau Habib Hanif berbohong, kan seperti itu. Juga Dokter Andi Tatat lebih ini lagi, lebih meyakinkan lagi, karena beliau ditanya oleh wartawan di depan itu kan, di depan rumah sakit bagaimana kondisinya, dikonfirmasinya bahasanya apakah betul Habib Rizik sekarat pakai ventilator ya. Jadi jawab beliau baik-baik saja, sehat kondisinya, seperti itu berdasarkan informasi yang dia dapat dari stafnya, kan begitu. Jadi yang menjadi persoalan kan ada begini, Bung Aziz ya, kalaupun saya misalnya kena COVID ya, katakanlah, tapi ketika saya ditanya saya baik-baik saja, apa masalahnya kalau badan saya baik-baik aja ya? Ya itu dia, itu apa namanya? Kan ada juga orang kena COVID tapi baik-baik salah satu aja. fakta yang memang anak saya saja, kecuali dia bilang saya tidak kena COVID, nah itu. Iya beda kan, karena anak saya pernah kena COVID dan ya baik-baik aja kondisinya. Ditanya bagaimana, namanya Amel, bagaimana Amel? Ya kondisinya baik-baik aja. Paling sedikit makan nggak enak, itu aja dia bilang. Tapi yang lainnya so far so good ya. Karena kan kondisi orang kan itu adalah subjektivitas mereka kan untuk mengatakan. Ya artinya juga Abang dapat saya sampaikan terkait penegakan hukum ini apa sih yang mau dicari sebenarnya? Kalau kita bicara ansi hukum ya. Kalau misalnya memang kita mencari apa namanya penegakan hukum, saya setuju dengan pernyataan Abangda Refli Harun yang sangat fenomenal itu kan, yang memang viral, bahwa kalau betul memang kasus prokes ya, ini yang terkait prokes juga, itu memang suatu kejahatan, mari hukum semua, jangan ada disparitas dong, jangan ada diskriminasi hukum kan, seperti itu dalam penegakan hukum maksud saya. Itu jadi mari kita hukum semua yang memang melanggar prokes. Kemarin jadi ketahuan kalau saya jadi ahli, ribuan orang pasti melanggar prokes. Jadi apa ya, seperti itulah artinya penegakan hukum itu harus apa tujuannya. Kalau memang ingin menegakkan hukum secara secara konsekuen, secara ajak, mari tegakkan semuanya. Kita ikut, kita sependapat, kita dukung, seperti itu. Tapi kalau memang termasuk Presiden Jokowi gitu ya. Itu kalau di persidangan apa? Kalau di sini jangan kan? Jangan ya. Oke, silakan. Jadi apa namanya? Ketika penegakan hukum itu maksudnya apa? Tujuannya apa? Kalau tujuannya ingin menghukum seseorang karena kejahatannya, nah balik lagi, apakah kasus prokes itu termasuk kejahatan? Itu kan pelanggaran kan, seperti itu kan. Kalaulah itu dinilai kejahatan, lalu bagaimana dengan pelanggaran lalu lintas? Apakah itu kejahatan juga? Kan seperti itu. Jadi kita ini kadang terlalu jauh gitu kan, ingin menjangkau semua dalam penegakan hukum, tapi lupa gitu kan. Yang nyata misalnya kasus pelanggaran pidana, kasus pidana bansos kan, seperti itu kan. Kemudian juga pidana-pidana terkait dengan pungli ya, itu kan jelas merugikan. Kita nggak usah tutup mata lah, kita tahu lah gitu kan, bagaimana pungli itu udah merajalela kan. Ini kan yang sebenarnya meresahkan gitu loh, yang memang merugikan rakyat gitu kan, yang memang korupsi itu biang kerugian negara kan, biang dimana akhirnya kita harus impor, kemudian rakyat menanggung hutang pribadi gitu kan, hutang negara besar. Ini kan karena itu, artinya memang itu merugikan rakyat gitu kan. Nah sekarang kasus terkait prokes ini, rakyat yang dirugikan di mana? Bukan kita menganggap remeh ya, kita sama sekali tidak menganggap remeh, kita fokus penegakan protokol kesehatan, tapi kita membahas mengenai bagaimana kasus prokes ini terlalu jauh dijangkau oleh penegakan hukum sehingga Habib Rizik dan kawan-kawan dipidana sedemikian rupa gitu loh. Tapi kalau memang di situ ada unsur lain selain hukum, ya itu lain soal. Itu mah berarti maks. Itu kan semua orang sudah tahu. Di negara kuasa mau apa?
Kan semua orang Iya, sudah tahu ya. kekuasaanmu apa ya itu ya. Semua orang sudah tahu gitu ya. Bung Aziz, apa harapannya ya? Harapannya untuk rumah sakit Umi. Karena kalau misalnya saya menangkap kesan ya, kalau untuk Megamendung dan Petamburan sepertinya sudah legowo. Habib juga barangkali tidak akan banding ya, karena rasanya kan tidak penting menang di atas kertas ya kan. Toh kita tahu ini kasusnya kasus yang ada nuansa politiknya. Tapi kita tidak tahu apakah JPO akan banding apa enggak ya. Menurut Bung Aziz JPO akan Ya, banding belum enggak? tahu. Belum tahu ya. Bisa diulang? Prediksinya JPO akan banding enggak kira-kira? Prediksi saya tidak. Tidak ya, mudah-mudahan ya. Prediksi saya Kan tergantung ya. perintahnya Amin. kan. Kalau perintahnya tidak gitu. Oke, terakhir bagaimana harapan untuk Rumah Sakit Umi ini? Ya, baik, terima kasih Abang Da pertanyaannya. Saya yakinnya bahwa pada Kamis nanti 22 Syawal 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 4 Juni 2021 Masehi pada pukul 9, insya Allah akan ada tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum untuk kasus Rumah Sakit Umi terhadap Habib Rizik Syihab, Habib Hanif Alatas, dan juga Dr. Andi Tatat. Kalau saya berkeyakinan bahwa insya Allah Jaksa Penuntut Umum akan menuntut dengan menggunakan hati nurani, ya, dengan mempertimbangkan penegakan hukum yang berkeadilan, mempertimbangkan juga aspek-aspek bahwa yang kita lakukan tidak semata-mata berhenti di dunia ini. Artinya akan ada pertanggungjawabannya kelak di akhirat, dan saya yakin mereka orang-orang baik, orang-orang jujur, yang insya Allah akan menuntut dengan proporsional dan profesional. Kemudian tuntutannya tidak menzolimi Habib Rizik Syihab, Habib Hanif Alatas, dan juga Dr. Andi Tatat. Insya Allah. Jadi prediksi saya yakin dan mendoakan semoga Allah SWT yang tidak semoga Allah SWT membuat istiqomah hati majelis hakim, jaksa penuntut umum untuk menuntut seringan-ringannya, seproporsionalnya apapun tekanan terhadap mereka, insya Allah. Kemudian terkait vonisnya yang 2 pekan setelahnya akan dilangsungkan, insya Allah saya yakinnya dan berdoa kepada Allah untuk majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, dari Pak Ketua juga kedua anggota. Insya Allah mereka orang-orang jujur, orang-orang baik, istiqomah, dan juga tidak akan berbuat zalim dalam vonisnya nanti kepada ketiga terdakwa. Demikian harapan dan doa serta unek-unek saya ya Abang, seperti itu. Iya, pertanyaan terakhir ya sebelum ditutup, tuntutan yang proporsional dan masuk akal itu berapa lama? Ya, tuntutannya percobaan lah. Percobaan itu sudah lumayan memberatkan ya, seperti itu. Tuntutannya percobaan. Vonisnya bebas. Atau disesuaikan. Tuntutannya disesuaikan dengan yang sudah dijalani oleh Habib Hanif ya. Seperti itu. Berarti berapa bulan tuh, seperti itu. Dilebihin sedikit lah, seperti itu. Tapi kan kalau Habib Rizik kan nanti vonisnya kalau misalnya sama berarti dia akan masih kena juga kan? Karena potong masa tahanannya sama kan, gimana? Potong masa tahanan di Petamburan kan kalau untuk Habib Rizik. Iya. Makanya harus proporsional. Untuk Habib Hanif berbeda, untuk Habib Rizik berbeda, sehingga tidak menzolimi satu dan yang lainnya. Oke, jadi yang paling penting bukan kemenangan di atas kertas, tapi perlakuan yang adil dan bisa diterima ya. Iya, betul Abang. Ya, begitu saja Bung Aziz ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan baik, berjalan lancar ya. Dan kita bisa memperoleh kabar yang baik, kabar yang adil ya.
Bukan soal siapanya, Amin. tetapi soal Amin. kebenaran dan keadilannya bagi semua warga negara ya dan seluruh tumpah darah ini ya. Itu saja, Bung Aziz. Selamat bekerja. Mohon maaf nih, walaupun Terima video kasih. ini di-tag ketika sudah malam hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi Siap, Abang wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat era sekalian, itu tadi bincang kita dengan Aziz Yanwar ya, lawyer atau kuasa hukum dari Habib Rizik Syihab dan orang yang sangat dipercaya oleh Habib Rizik ya. Kalau ada apa-apa yang dibisiki adalah Aziz Yanwar. Dan mudah-mudahan hal yang baik bisa diperoleh, didapatkan oleh Habib Rizik dan juga oleh semua kita ya, agar di dunia ini, di negeri yang bernama Indonesia ini, keadilan masih ditegakkan. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperi, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.